Golongan KPM yang akan mencairkan bantuan PKH paling awal di bulan September 2024. Kabar gembira, KPM PKH dan KPM BPNT golongan ini sangat berbahagia. Status bansos di Siksenji pembukaan rekening dan diperkirakan cair duluan di bulan September 2024. Nah, hari ini kita akan melakukan update informasi terkait bantuan reguler Kementerian Sosial, yaitu periode salur bantuan PKH dan BPNT yang dijadwalkan cair di waktu terdekat ini. Oleh karena itu, simak informasinya hingga tuntas agar tidak gagal paham dan salah persepsi. Saya akan segera menginformasikan update di aplikasi Siksenji per hari ini, tentunya setelah tayangan singkat berikut ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semua teman-teman? Semoga teman-teman semua selalu diberikan kebaikan-kebaikan dan keberuntungan di hari ini. Amin ya rabbal alamin. Pada kesempatan video kali ini saya akan menginformasikan kepada teman-teman semua terkait 3 hal penting. Yang pertama, penyaluran bantuan sosial dari kementerian dan lembaga di luar dari Kementerian Sosial yang cair di akhir Agustus hingga awal September. Dan 2, bantuan reguler Kementerian Sosial yaitu periode salur bantuan PKH dan BPNT yang dijadwalkan cair di waktu terdekat ini. Baik, untuk tidak berlama-lama lagi, saya akan menginformasikan informasi yang pertama, penyaluran bantuan sosial dari kementerian dan lembaga di luar dari Kementerian Sosial yang terpantau masih cair di akhir Agustus dan awal September 2024. Yaitu bantuan daging ayam dan telur. Direktur Utama ID Food, Sis Apik Wijayanto, memastikan penyaluran bantuan pangan atau bansos terdiri dari daging ayam dan telur untuk keluarga rawan stunting KRS dilanjutkan hingga akhir 2024. Daging ayam dan telur itu program stunting, program 1,4 juta KRS. Kita akan makin terus sampai akhir tahun bisa selesaikan. Targetnya bulan Oktober dan November selesai 1,4 juta KRS. Tutur SIS kepada wartawan di Kompleks Parlemen Rabu 10 Juli. Hal ini diperkuat dengan penjelasan Menteri Keuangan, alokasi bantuan beras dan bantuan daging ayam dan telur yang akan diperpanjang 3 bulan yaitu periode Agustus, Oktober, dan Desember. Untuk pembayarannya ini akan menambah biaya 11 triliun, kata Sri Mulyani. Kemudian bantuan sosial PBIJK diperpanjang pada bulan September 2024. Dalam proses penetapan data penerima bansos PBIJK, Kementerian Sosial terlebih dulu berkoordinasi dengan Kemenko PMK, Kemenkes, Badan Penyelenggara Jaminan Sosial BPJS Kesehatan, dan Ditjen Dukcapil. PBIJK merupakan bansos di bidang kesehatan yang dipergunakan untuk berobat di fasilitas kesehatan yang bekerja sama dengan perusahaan BPJS secara gratis. Nah, bagi penerima bantuan KIS PBI, sekarang sudah bisa memanfaatkannya untuk berobat gratis di fasilitas kesehatan dan tidak mesti menggunakan kartu KIS. Jadi yang tidak memiliki kartu KIS cukup bawa KTP elektronik EKTP yang sudah teraktivasi di Dukcapil dan bisa langsung dilayani secara gratis. Kartu KIS sendiri saat ini memang tidak lagi dicetak, jadi cukup pakai e-KTP saja atau anak-anak yang belum memiliki KTP bisa dengan cara menunjukkan kartu keluarga. Oke teman-teman, kemudian informasi yang kedua, ada kabar gembira. Salah satu golongan KPM pada status bansos di aplikasi Siksenji proses pembukaan rekening dan diperkirakan cair duluan di bulan September 2024. Berdasarkan pantauan di aplikasi Siksenji bahwa golongan KPM yang akan menerima bantuan dilebih dahulukan di bulan September 2024 adalah KPM peralihan dari PT Pos ke Bank Himbara 2024. Untuk sebagian kecil daerah, buku tabungan dan kartu KKS sudah didistribusikan. Namun saldo bantuan masih belum masuk. Proses ini bisa memakan waktu karena memerlukan verifikasi yang ketat dari pihak bank penyalur. Jadi buat teman-teman yang sedang menunggu pencairan ini, harap bersabar dan selalu cek update terbarunya.
Nah, bagi yang pencairan di kartu KKS untuk PKH per 2 bulan dan bila saja bantuan BPNT juga disalurkan per 2 bulan, maka periode salur yang akan datang adalah PKH untuk periode salur September-Oktober atau tahap 5. Sedangkan untuk BPNT-nya menggunakan kartu KKS itu periode salurnya untuk September-Oktober atau BPNT tahap ke-6. Jadwal pencairan Bansos PKH dan BPNT bagi pengguna kartu KKS BRI, BNI, BSI, dan Mandiri untuk skema penyaluran per 2 bulan. Biasanya akan disalurkan pada bulan kedua periode salurnya. Artinya, jika yang akan disalurkan adalah untuk periode September-Oktober, maka kemungkinan besar Bansos PKH BPNT akan disalurkan pada akhir September hingga pertengahan Oktober 2024. Kemudian informasi berikutnya untuk proses penyaluran PKH tahap ke-5 dan BPNT tahap ke-6 periode salur September-Oktober via kartu KKS BRI, BNI, dan Mandiri. Yang dinantikan keluarga penerima manfaat KPM akan segera dilaksanakan. Proses pencairan ini dijadwalkan berlangsung antara bulan September hingga Oktober 2024. Meski begitu, tidak semua KPM akan merasakan manfaat dari bantuan ini. Menurut informasi yang diterima, ada 5 kelompok penerima manfaat atau KPM yang tidak akan lagi menerima bantuan di tahap berikutnya. Bagi yang masuk dalam kelompok ini tentunya mungkin akan kecewa. Namun juga penting untuk mengetahui apakah Anda termasuk dalam kelompok yang tidak akan menerima bantuan ini. Nah teman-teman, ada 5 kelompok penerima manfaat atau KPM yang tidak lagi menerima bantuan. Yang pertama, KPM PKH yang tidak memiliki komponen PKH lagi. Bagi KPM yang anggota keluarganya tidak lagi memenuhi kriteria PKH seperti anak yang sudah lulus sekolah, bantuan PKH untuk tahap kelima ini tidak akan cair lagi. Misalnya dalam kartu keluarganya itu terdapat anak sekolah SMA yang baru saja lulus, maka bantuan PKH tidak lagi tersedia. Yang kedua, penerima manfaat atau KPM yang mengundurkan diri atau lulus graduasi sejahtera. Nah, bagi penerima manfaat atau KPM yang merasa sudah mampu secara ekonomi dan telah mengundurkan diri dari program bantuan atau kepesertaan PKH ataupun BPNT, maka mereka tidak akan menerima bantuan PKH tahap kelima dan BPNT tahap ke-6. Bantuan ini termasuk yang sudah berhasil mencapai kemandirian sosial. Kelompok ini termasuk yang sudah berhasil mencapai kemandirian finansial. Yang ketiga, KPM dengan data anomali atau tidak valid. Data yang tidak valid atau anomali baik di rekening maupun di data DTKS menjadi alasan lain mengapa bantuan tidak akan cair. Jika data Anda tidak valid, pencairan bantuan ini tidak akan dilakukan oleh pemerintah. Yang keempat teman-teman, KPM yang data DTKS-nya tidak sesuai dengan data Dukcapil. Jika data Anda di DTKS belum padan dengan data Dukcapil, pemerintah pusat tidak dapat mencairkan bantuan ini. Keselarasan data adalah syarat penting untuk menerima bantuan. Yang kelima teman-teman, penerima manfaat atau KPM yang tidak lolos verifikasi kelayakan. Nah, setiap bulan pemerintah pusat itu melakukan verifikasi kelayakan penerima bantuan sosial. Jika teman-teman tidak lolos verifikasi, kemungkinan besar tidak akan menerima bantuan sosial lagi. Atau dalam hal ini tidak menerima lagi PKH di tahap kelima dan juga BPNT tahap ke-6. Nah, mungkin seperti itu ya teman-teman untuk informasi terkait dengan bantuan sosial yang disalurkan hingga akhir bulan Agustus dan juga bantuan PKH BPNT yang akan cair terlebih dahulu di awal bulan September adalah dari golongan KPM PKH yang ekspos dan juga golongan BPNT ekspos. Semoga informasinya bermanfaat. Sampai jumpa di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.